Oke, welcome back to ELC Podcast. Sekarang udah bareng orang gak penting sih sebenarnya mah. Emang. Apa tuh saya mah dari kampung, Pak. Dimaklum, Pak. Oke, tema kali ini tentang keresahan pengendara. Bukan keserahan, Pak. Keserahan, keresahan anjay. Bukan kerasahan, tapi curahan hati di jalan. Anjir. Gitu. Curahan hati, Iya. bucin, dia lagi bucin tapi lagi di Sebenarnya jalan. Pak, saya konsep ini tuh Pak saya udah seminggu ke belakang paling dia dari jantung apa gitu, Pak. Pencitraan anjir. Enggak, bukan pencitraan. Nyanyi dong, Pak saya. Oke, sebenarnya memang ya di jalanan itu banyak bukan meresahkan, tapi memang pengendara yang kurang bijak. Iya, betul. Contohnya, paling yang sering suka di jalan kalau saya sih dari rumah ke tempat kerja Iya. gitu kan, nggak terlalu banyak. Nah, seorang kameramen yang Enggak. pengen masuk frame. Sama Kang Obat saya mah. Iya. Ya itu kan kerjaan. Iya, Pak, betul. Ini mah hobi ya, Pak. Hobi. Iya, hobi. Hobi apa? Ya hobi aja, Pak. Hobi jadi duit, Pak. Maaf ya agak campur bahasanya. Oke, kebanyakan di jalan itu ya yang hey, anak gua ini kok. Mirip bapak apa ya anaknya? Iyalah anak gua. Oke, di jalanan kadang ada yang sering tuh ibu-ibu. The power of emak-emak. Nah, itu. Itu sering gak sih? Sering, Pak. Saya apalagi yang di istilahnya adalah di saya nggak akan menyebutkan kotanya. Anjay. Di saya tempat kerja sekarang itu banyak. Apalagi kan kadang-kadang gini, Pak. Kalau ya istilahnya mama itu kalau dia itu posisinya nanggung, Pak ya. Kadang-kadang dia mau ngesen ke kiri tapi belok ke kanan gitu kan. Nah, itu itu bisa kan- ngebayang juga kan? Iya, sebenarnya yang terutama sih saya bukan untuk saya tapi untuk dianya gitu kan, untuk si ibunya gitu yang lebih Keselamatan intinya mah, Nah, keselamatan si pengendara. pengendara gitu. Kadang-kadang kan Pak, saya juga di mana di satu daerah ya tempat kerja saya tuh kadang di sering lampu merah tuh Pak. Oh. Lampu merah gitu. Ngamen. Bukan ngamen. Masa ngamen? Dia kan kerja Pak mod ini. Nah, jadi yang saya sering ngalamin tuh jadi lampu merah itu nggak guna gitu Pak, terkecuali ada pihak berwajib. Nah itu baru dia apa namanya tuh apa ya, Tet. Kebanyakan mikir. Ya intinya ibu-ibu itu ya bukan ibu-ibu ya, wanita gitu kan. Mungkin ada ya bukan ngejatuhin ini ya, ngejatuhin yang namanya pengendara wanita. Cuman kebanyakannya iya gitu. Kebanyakannya itu bisa mempengaruhi keselamatan pengendara yang lain. iya betul. Nah, jadi sen kiri, belok kanan contohnya. Kan tadi sudah saya udah ngomong Pak itu Iya, Pak. contohnya kan tadi Oh, udah iya. tuh. Nah, ketika kita lagi riding dari belakang kan kalau saya pribadi ngejar waktu untuk datang ke tempat kerja, Iya betul. otomatis agak sedikit gaspol lah. Karena kesiangan Pak ya. Enggak, enggak. pengen lebih tepat aja. Oke. Pencitraan. Pencitraan biasa. Itu kadang kalau misalkan kita nggak tahu dia sen kiri dan ragu-ragu kan, kayak masuk nggak, ternyata ketika kita gas set tahunya di belok kanan dah. Iya. Itu kan juga bisa nyelakain juga kan. Nah ada juga Pak yang dia tuh istilahnya mau belok ke kanan, cuman dia tuh mampir ke kiri dulu. Nah Kan itu kan sering banget tuh. Kadang-kadang sen udah kanan nih, udah kanan, temen dia melimpir dulu ke kiri. melimpir. Nah, kita kan mana melimpir ntar dulu. apa ya? Mampir lah gitu, mampir. Nah, pas kita mau nah situ kan kita kadang ngerem tuh ya. Pas kita mau maju, dia malah ngikut ngegas. Nah, itu yang sering banyak kayak gitu tuh. Nah, apalagi jalan-jalan yang gede, Pak. Itu. Jadi kita cuman ngasih tahu. Ya. Ya, ini sebenarnya sih bukan keresahan juga sebenarnya. Keresahan seorang saya sebagai pengendara, rider, anjay. Rider. Pencitraan. Pak,
Ya, sambil kita mah santai aja. Oke. Kita di sini cuma ngasih informasi bagi orang yang memang bagi pengendara ya khususnya kebanyakan kan wanita ya. Iya. Sen kiri belok kanan, terus ada yang mau belok itu kebanyakan sih nggak di wanita ya. Ada di pengendara laki-laki juga kadang yang dia mau ke kanan tapi dia di kiri dulu gitu kan. Dan yang sebenarnya kan peraturan bukan peraturan cara berkendara yang baik gitu kan untuk nyebrang ke kanan maksudnya dia masuk ke jalur kanan ya dia harus di tengah dulu kan gitu nggak langsung dari kiri. Nah, kita kan masih mending kalau semisalkan ngasih sen kadang kan kebanyakan yang enggak gitu kan. Nah itu yang memang apa ya kesal juga kadang ngedumel dalam hati kadang suka bikin nanggung gitu Pak. Sekarang kalau misalkan kita digas kan kita yang disalahin. Nah sebenarnya kan kita udah jaga-jaga cuman jadi posisinya tuh dia tuh kayak meragu-ragu gitu kan Pak. Jadi bahaya ke kita bahaya ke dia juga kan. Yang kena kan pasti yang nabrak malah kan dia yang posisinya yang nanggung gitu kan. Nah gitu sih. Sebenarnya dia tuh nanggung dia jualan. Kamu jangan canggih Pak. Bapak kebanyakan gimmick Pak. Soleh bukan Bapak. Ya jadi intinya sih kita ngobrol kayak gini ya memang buat keselamatan kita dan si pengendara tersebut gitu. Kadang kalau bahasa kasarnya sih lebih ke apa ya kayak lu SIM-nya nembak apa gitu kan. Nah itu kebanyakan kan bukannya ini kalau memang pengendara yang baik itu adalah pengendara yang memang mematuhi aturan lalu lintas. Iya betul. Kadang kitanya benar, kitanya dimarahin. Iya betul Pak, betul. Itu kan kebanyakan kayak gitu. Saya sering Pak pas lagi kerja Pak saya asli. Jadi lampu merah itu dia memang yang tadi saya ucapin kan yang saya bilangin nggak ngaruh di sana itu. Jadi memang posisi jalan itu saya udah berhenti ya. Kalau kita berhenti itu malah di klaksonin, tapi padahal itu udah merah kan, merah kan. Oh iya sering. Kan. Terus kalau misalkan saya maju itu kan saya udah ngelanggar lalu lintas. Iya. Sekarang gimana ya? Jadi sering. Bingung sih Pak. Jadi sering ya. Iya malahan jadi saya juga mau gimana Pak kan? Tapi kan ya namanya juga di jalan Pak. Bingung sih sebenarnya Pak kalau. Ya sebenarnya kalau nggak usah bingung kita di jalan ya tetap aja. Iya. Aturan rambu lalu lintas itu harus dipatuhi. Ketika lampu merah ya kita berhenti. Terus kalau ketika kita maju terus apa ya waktu merah diklaksonin ya udah diem aja memang itunya merah gitu kan. Kalau kita ngelanggar ya sama aja. Iya. Nah, sama aja kalau kita tuh langgar juga gitu. Ya intinya kita kasih contoh lah. Iya. Kasih contoh jangan diklaksonin maju. Udah biarin aja gitu. Mendingan dimarahin orang tapi kita patuhi aturan lalu lintas gitu. Jadi sekadar info aja untuk di jalanan kita harus jadi pengendara yang bijak. Iya betul Pak. Tahu nggak yang bijak seperti apa? Gitu. Itu pengendara yang bijak adalah pengendara yang taat dan mematuhi peraturan lalu lintas. Terus untuk pengendara yang memang sering ketemu di jalan nggak pakai helm, nah itu juga ngebayain juga. Jangan ada bahasa dekat ini, cuman ke depan. Nah, ketika keluar rumah, keluar gang, dan lu masukin jalan raya, intinya jalan umum, ya lu harus pakai helm. Iya, karena sekarang kan anak zaman sekarang itu Pak, gara-gara polisi kan Pak, yang kadang ada polisi ini kan, itu kan salah sebenarnya guys. Itu jangan sebenarnya itu. Jadi intinya jangan karena polisi, harus karena keselamatan diri. Kalau kayak seperti bahasa Jermannya, ya bahasa Jermannya. Ya. Hulu itu lain dina tahu. Eta. Tahu mak nyoy. Tahu bulat digoreng dadakan 200. Makan nyoy Pak beda kan. Kita makan kepala kan udah ini kan enggak ada duplikatnya Pak. Nah, itu. Karena kan polisi juga Pak. Karena buat dia sendiri kan, bukan buat karena polisi juga kan. Kalau untuk keselamatan intinya. Iya. Jadi kadang kalau ABG sekarang
takut rambutnya acak-acakan. Ya itu. Ya udah dibotakin aja kalau. Kayak bapak ya. Udah main fisik anjir. Udah main fisik dia. Saya bukan main fisik, Pak. Kenapa dibawain, Pak? Udah main fisik barusan. Bukan, Pak. Mencontoh. Contoh. Gitu. Mata lu soplak Iya. contoh anjir. Ya kalau misalkan memang kadang-kadang gini Pak, ada yang bonceng di helm, yang depan enggak. Wah, Gitu kan. jadi kadang saya yang sering lihat itu yang dibonceng Pakai. itu pakai yang depan enggak. Terus ada yang pasangan ya bagi yang lagi bucin ya, yang lagi bucin depannya pakai helm belakangnya enggak. Iya. Nah, ketika pengalaman pribadi bareng sama istri pulang dari Lembang kalau nggak salah, saya pernah marahin Kalemang, Pak. Lemang. Lemang. Ke Bandung. Pulang dari Lembang gitu. Lembang, Pak. Lembang ya. Pulang dari Lembang, ketemu di daerah Pasawahan, dia ada sepasang kekasih dan kepalanya ditaruh di siku. Artinya si helm ada di siku. Sejauhnya. Ya, intinya otaknya ada di siku kan. Ya saya bukan marahin sih, intinya memperingati, ngasih tahu. Teh helmnya pakai gitu Iya, kan. betul, Pak. Nah, wah dia set ke pinggir lah, lihat di spion jalan. Tapi kan di situ Pak pernah Pak kecelakaan yang di depan SMP tuh. Di mana? Di SMP yang ada lapang, samping lapang tuh. Samping lapang mana? SMP Pesawahan. Oh, Pasawahan. Itu kan, itu kan pernah. Itu meskipun nggak ada polisi, meskipun jalan kecil juga kan tetap Pak nama juga kecelakaan. Jadi makanya keselamatan intinya. Kita lanjut lagi itu ke bagian helm. Iya. Ya, kebanyakan kita cuman ngingetin aja. Mau kemanapun lu mau dekat mau jauh. Jauh mah pasti ya. Iya pasti. Nah, kalau tapi dekat, kan Pak tetap Pak ada yang jauh juga. Misalkan sekarang ke Wanayasa juga kan itu jaraknya kan udah lumayan. kalau dari Pura Jatiluhur nih. Memang kan di sana nggak ada polisi tapi kan tetap kita harus safety. Itu kan banyak kendaraan, kan. Ya intinya ketika lu udah masuk ke ranah jalan raya umum, nah lu harus pakai helm. Iya, betul. Dan kita harus mencontohnya. Iya, betul. Itu jadi jangan sampai kita ngomong nih, kita sendiri yang nggak pakai helm. Enggak. Nah, pernah kan nggak pakai helm? Saya selama di Purwakarta enggak Pak. Pakai helm. Pakai helm terus saya. Oh gitu. Sekarang di Yakin? asli Pak. Bukan pencitraan. Enggak Pak, serius. Yakin? Saya bukan karena apa? Karena rambut saya Pak nggak enak kalau nggak pakai helm itu. Asli Pak, saya karena udah kebiasaan ya. Sekarang di kontrakan saya kan yang kakak saya kan di Munjul. Sedangkan studio di arah perumahan BJI kan. Deket lah. Tapi tetap saya pakai helm, bukan pencitraan, tapi karena memang pertama safety, karena terus yang kedua itu karena nggak enak gitu, nggak nyaman karena terbiasa pakai helm kan gitu. Karena di sini saya bukannya munafik, bukannya apa, cuman kita harus saling mengingatkan lah istilahnya kan. Sayanginlah diri Anda sendiri. Anjay, sama sayangin pacar. Ya iya itu pasti Pak, tapi kan jangan pacar lah Pak. Tapi punya? Belum Pak. Lagi ngejar itu Pak, perawat Pak. Perawat. Oh, bagi yang perawat hati-hati. Kan biar bisa merawat diri saya sendiri. Anjay. Kan. Sebelum yang lain istri suaminya dulu gitu. Ya kan? Masa? Iya Pak, serius. Oke. Pokoknya intinya ini bukan pencitraan. Bukan pencitraan. Kita saling mengingatkan. Ngingatin. Karena tar dulu Pak, saya masih banyak Pak sebenarnya pengalaman saya di jalan itu. Karena posisi di mana di tempat saya kerja itu lah istilahnya Jabotabek lah. Itu kan padat kan ya. Itu kan kendaraan padat. Kadang-kadang gitu Pak. Yang lawan arus karena kejauhan muter karena di daerah Jabotabek itu dia posisinya tuh jalan tuh jalur 2. Nah, kebanyakan diputar balik. Karena kan memang itu juga kan menghilangkan istilahnya Kemacetan. Kecelakaan. Kemacetan juga gitu kan. Karena kalau di sana itu saya pribadi yang alami itu memang jauh. Kalau putar balik itu bisa. Ya, tapi kan kita keamanan untuk kita sendiri. Keselamatan. Iya, keselamatan kita sendiri. Itu kan. Jadi intinya kalau emang sih ya di kota-kota gede pasti ada cuman jarak kalau kita tarik garis lurus itu dekat. Iya. Tapi ini kan jadi set jauh gitu kan. Nah, kebanyakan orang lebih melanggar. Iya betul. Gitu. Lebih baik ya ini mah mengingatkan aja kan. Iya. Jadi ketika lu sayang diri lu sendiri, lebih baik kita menempuh jarak yang jauh tapi kita selamat daripada kita melanggar kita celaka. Nah,
Kalau di Purwakarta sendiri sih memang yang rasakan nggak ada. Karena memang jalur-jalur Purwakarta beda lah dengan jalur-jalur kota-kota gede. Iya. Ya. Beda dengan jalur dari Bandung, Jakarta Iya. gitu kan. Kalau Jabodetabek. kita yang tadi saya sebutkan ditarik garis lurus itu hanya 2 sampai 3 meter, tapi ini kan bisa nyampe belasan meter. Iya. Nah, untuk nyampe ke si tujuan B. Nah, kebanyakan orang lebih milih yang lebih baik gua udah lawan arus aja Iya. gitu kan, lawan Cepet arus juga. lebih cepat gitu kan. Tapi dia nggak mikirin kecelakaan, siapa yang tahu kan, bukan Iya. kita yang nentuin gitu kan. Waktunya kecelakaan ya udah gitu mau gimana, dan itu kan rugi juga Iya. kan, udah mau bonyok-bonyok gitu kan. Pasti. Yang tujuannya yang tadinya penting jadinya nggak kecelakaan, kita juga urusannya jadi nggak beres ya, malah Iya. panjang. Jadi intinya gini Pak, jangan gengsi yang diduluin. Keselamatan. Kebanyakan kan zaman sekarang itu istilahnya gengsi Pak. Gengsi. Kebanyakan tuh gengsi saya lihat dan karena ya saya juga kan merasakan di jalan kan. Gengsinya itu kan yang gede. Karena istilahnya gini Pak, saya suka pengen ketawa itu kadang sepatu, celana panjang, jaket di sarung tangan. Pakai bab tapi helm kagak, kan lucon Pak. Oh gitu kan. Siapa? Ya orang Pak, masa saya enggak, saya kalau misalkan lihat di jalan tuh banyak kayak gitu sekarang. Dari helmnya dari mana, di sikut? Iya di sikut. Kadang-kadang yang dibonceng kan, yang megang gitu kan. Nah itu istilahnya jangan gaya duluin lah istilahnya. Kita safety yang pertama, safety. Nah yang gaya ya itu nomor sekian lah. Karena saya pribadi kan, saya kan istilahnya masuk komunitas motor lah, karena kan kita juga harus mencontohi ya kepada teman-teman yang baik juga ya. Teman-teman bikers juga, kita harus mengingatkan kepada teman-temannya, dan teman-teman harus bisa jadi contoh lah, istilahnya contoh untuk masyarakat yang lain. Baik, masyarakat yang lain. So inti dari semua ini, intinya jadi inti dari ini sih saya cuman mengingatkan ya. mengingatkan semua masyarakat untuk berhati-hatilah di jalan, mendahulukan safety. Nah mendahulukan safety. Terus wah ini kayak pencitraan. Jadi gini serius Pak. Ini Bu, jadi dahulukan safety, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan sampai kita melanggar, dan kita harus sayangi diri sendiri lah. Jadi kita harus ingat, kita harus berangkat selamat, datang pun harus selamat. Nah jadi kita harus harus dahulukan yang namanya keselamatan. Itu buat siapa? Ada bukan buat kita, polisi, buat orang, kita buat kita sendiri. Jadi buat kalian yang memang suka riding gitu ya, pakai kendaraan, yang nggak suka riding juga, maksudnya dalam arti kerja pakai motor gitu kan. Nah utamakanlah keselamatan ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas. So intinya gitu aja. Nah, ya saya cuman di sini mengingatkan ya, bukan untuk ngejudge Pak. Ngejudge kan ya. Bukan di sini kita bukan ngejudge atau bukan mempermalukan yang menjatuhkan yang salah, tapi kita mengingatkan saja ya buat rekan-rekan semua, teman-teman semua, saling mengingatkan. Ya, istilahnya kita pemberitahuan lah gitu. Ya kalau misalkan kita punya motor, jangan sekedar punya motor gitu kan, kita harus tahu dulu gimana safety-nya kan. Karena aturannya juga harus kita ikutin. Ya, karena kita juga kalau misalkan ini jangan semodif-modifnya gitu kan. Kalau semodif-modifnya mah karap aja dah. Iya gitu kan. Nah, yang penting keselamatan harus dijaga. Iya. Nah, gitu. Ya. Jadi somai. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Jaga keselamatan, safety riding, always safety riding ya. Ketika di jalan, jangan sampai, kita harus sayangin diri sendiri, jangan sampai mencelakai diri sendiri juga orang lain. Ya, nah gitu. Kalau rugi juga banyak orang yang terlibat nantinya. Oke. Ya. So Bapak ini sebagai kameramen di EOC
Enggak. Di Elmo Official Channel yang pengen sedikit narsis katanya. Enggak. Saya bukan timnya Yosi karena Anjay, stiker juga saya nggak dikasih. Anjay. Cuman Yose-nya Anjay. CEO-nya doang yang ada. Gitu. Anjay. Editor nggak dapat. Saya nggak dapat. Ya ngapain? Saya bukan dari Yose gitu. Bangke. Saya mah cuman sama-sama inilah gitu kan, sama-sama hobi ya. Oke, pokoknya lupakan stiker nanti aja dah itu mah. Bangke dasarnya orang. Enggak, saya bercanda. Pokoknya follow terus Instagramnya elmo.septiadi dan Miwan Sidik 99. Di dia di sini. nih. Jangan lupa Facebooknya juga ya, Facebooknya. Tapi saya sering aktif di Facebook gitu ya, karena memang saya market obat-obatan. Saya bukan Pak, sini saya bukan promosi ya, bukan ya. Kagak lu harus bayar anjir. Enggak. Jadi saya lebih aktif di Facebook, nama Facebook saya Miwan Sidik Permana. Nah, di situ kalau misalkan kalian mau nikah, butuh rekomendasi. Anjay, promo bangke. Ya, nama juga bisnis. Bangke promo lu harus bayar anjir. IG boleh, cuma lebih ke Facebook aja ya. Di situ ada tertera nomornya ya, ada. Boleh kepoin juga ya istilah. Pokoknya kalau kalian mau wedding, silakan hubungin ya. Oke, terima kasih. Dan tag gue mau wedding, tag Elmo Septiadi. Jadi gue bisa kontrol dan gue bisa ngasih pajak ya. Ya enggak lah Pak. Karena ini udah diiklankan. Kan Pak, saya di sini nggak dibayar Pak. Sangkanya kita promosikan itu gitu kan Pak. Bangke. Ya kalau saya dibayar kan mending. Bener nggak editor? Bangke. Ya, gimana ya bisnis. Oke, pokoknya jangan lupa follow terus Instagramnya elmo.septiadi dan Miwan Sidik Permana itu Facebook. Permana. Kalau yang IG Miwan Sidik 99 boleh. Miwan Sidik 99 ya. Mau DM silakan, harganya murah ini. Follow terus, ikutin terus ya Elmo Official Channel. Subscribe, like, share, and comment. So, iya, jangan lupa yang suka sering denger musik ada itu CLBK ya Pak. CLBK ada. Oke. Ada. Bye. Bye.